Halo, bertemu kembali dengan saya, Porang Sultan Medan. Pada video kali ini kita akan membuat POC, pupuk organik cair. Ya sahabat Porang. Nah, kita langsung aja sahabat Porang, apa-apa aja bahannya. Yuk, nah ini sahabat Porang, pertama-tama yang kita siapin air kelapa. Ini saya sudah menyiapin air kelapa sebanyak 4 rigen ya. Ini dua rigen, ini yang 2 rigen sudah di dalam ya. Nah, ini air kelapa sahabat ya. Nah, ini air kelapa. Nah, jadi lebih kurang ini 150 liter ya. 4 rigen ya, karena rigennya apa. Nah, kemudian ini saya siapin umbut. Nah, ini umbut kelapa ya. Ini umbut kelapa sahabat Porang ya. Nah, umbut kelapa ini kaya protein, kaya karbohidrat juga. Nah, ini bagus untuk tanaman dan memiliki kandungan B1 yang untuk proses terbentuknya GPT pada tanaman. Nah, kemudian kita menggunakan bonggol pisang. Nah, bonggol pisang ini mengandung mol ya. Mol itu mikroorganisme lokal ya. Nah, jadi selain mengandung mol, bonggol pisang juga mengandung bakteri, karbohidrat, serta kalium alami pada tanaman untuk pupuk ya. Ini bonggol pisang. Nah, kemudian ini saya menggunakan iles-iles. Nah, ini kita iles-iles. Nah, ini sahabat Porang, kita menggunakan iles umbi, iles-iles. Di iles-iles ini kita akan mengambil kandungan beberapa zat, termasuk untuk pembentukan GPT pada pupuk kita. Kemudian iles-iles ini mengandung zat pembesar umbi ya. Ini namanya zat apa saya nggak tahu. Ini iles Sumatera ya sahabat Porang ya. Jadi saya gunakan. Selain itu iles Sumatera juga untuk membuat terbentuknya kalium alami pada pupuk POC kita. Nah, yang berikutnya ini kita menggunakan kulit nangka ya sahabat Porang ya. Ini nangka. Nah, kita mengenai nangka ini juga baik untuk pembuatan POC. Kandungannya pun lumayan banyak dan baik untuk tanaman ya. Nanti lebih jelasnya lagi kita browsing. Nah, kemudian menggunakan untuk bakteri apanya, kita menggunakan E4 ya sahabat Porang. Nah, menggunakan E4 untuk pengurainya. Dan ini kita molase. Ini molase ya sahabat Porang ya, nanti kita lihat. Nah, jadi prosesnya sangat mudah sahabat Porang. Nah, sahabat Porang, kita prosesnya sangat mudah. Cukup ini kita campur aja ke dalam ini, kita fermentasi selama 30 hari sampai 1 bulan, sampai makin lama makin bagus sahabat Porang. Jadi minimal fermentasi 1 bulan ya. Nah, setelah 1 bulan bisa dipakai. Nah, makin lama ini makin baik ya. Yuk kita langsung aja kita campurkan dulu. Tolong yuk. Angkat ini, tumpahkan, kuat nggak? Nah, ini sahabat Porang, ini air kelapa kita tumpahkan. Nah, sahabat Porang, kita cukup lah ini, karena bahannya kita harus ada selah. Ini kita masukin 3 drippingnya, tadi sudah 2, ini yang ketiga. Nah, proses kedua kita masukin molase ya sahabat Porang ya. Nah, molase ini kita taksir aja. Ini molase. Nah, ini molase ya sahabat Porang ya. Nah, ini bentuk molase seperti ini sahabat Porang, hitam. Nah, ini manis ini sahabat Porang. Nah, ini sumber energi untuk bakteri ya sahabat Porang ya. Nah, sumber energi untuk bakteri ya. Ini kalau dengan menggunakan air kelapa, kita tidak perlu menggunakan molase banyak-banyak, karena air kelapa sudah manis, sudah banyak energi yang sudah cukup lah untuk energi. Tapi ini sebagai pelengkap aja supaya bakterinya senang ya. Nah, setelah itu kita masukkan, kita aduk terlebih dahulu ya sahabat Porang ya. Kita aduk terlebih dahulu. Nah, itu akar serabutnya ada bambunya. Nah, itu sahabat Porang, akar bambunya baru tiba. Nah, coba ambilkan, potongkan ini akar bambunya, ambilkan serabutnya ini. Nah, setelah molasenya kecampur seperti ini sahabat Porang, ini airnya jadi merah ya. Nah, ini airnya seperti apa. Nah, kemudian E4 ya sahabat Porang ya. Nah, sebenarnya E4 cukup setengah botol ya.
Tapi ini saya tetap pakai full aja ya, karena sultan ya. Jadi sultan ini kita pakai berlebih aja nggak apa-apa sahabat orang. Nah ini kita pakai semua, ini E4. Nah, jadi ini E4 ini adalah bakteri bakteri yang sudah bakteri yang ditidurkan ya sahabat orang ya. Ini kandungannya ini Lactobacillus dan Saccharomyces ya. Lactobacillus dan Saccharomyces kandungan bakterinya. Ini kita pun mau mengambil bakteri mol dari akar bambu ya sahabat orang ya. Itu ada mol. Mol itu mikroorganisme ya, bakteri lokal ya. Nah, itu campurannya. Nah sini, yuk. Nah, ini campurkan aja nggak apa-apa. Ini nanti nah, cukup segini aja ya sahabat orang ya. Dari akar bambu kita ambil molnya. Ini akar bambu yang bagus, yang serabut itu ya sahabat orang. Tapi ini nggak apa-apa, ini pun udah cukup. Nanti udah berkembang biak deh selama 30 hari. Nah ya. Nah kemudian, nah ini umbut kelapa ya, umbut kelapa. Kalau orang bilang tuh, kalau orang Jawa bilang pondo ya. Ini enak, ini di sayur pun enak. Ya, ini pondo. Kalau orang Jawa bilang pondo ini. Pondo kalau yang biasanya orang umbut ya. Nah, umbut pisang. Nah, ini masukkan aja sahabat orang. Nah, masukkan aja jadi satu. Nah, ini kayak manfaat untuk tanaman ini sahabat orang ya. Ini manfaatnya banyak sekali untuk tanaman ini, sebagai GPT, sebagai apa. Nah itu cincangkan itu isinya dalamnya untuk GPT apanya itu. Ambilkan dagingnya. Nah ini sahabat orang, bonggol pisang. Bonggol pisang yang kita ambil ini, yang dari utama ini bakterinya, kandungan bakterinya ya. Dia mengandung bakteri yang dapat melawan serangan hama-hama pada tanaman ya, pada akar tanaman. Jadi ini sangat baik. Jadi ini kategori mol mikroorganisme lokal ya. Nah, ini baik juga, dan ini juga mengandung kalium yang sangat tinggi ya sahabat orang ya. Kandungan kaliumnya sangat tinggi, jadi dibutuhkan pada tanaman porang. Semua tanaman juga membutuhkan kalium. Nah ini dan yang paling utama fosfornya. Dia juga mengandung fosfor ya pada bonggol pisang ya sahabat orang ya. Ini kita campurkan aja. Nah ini sahabat orang. Nah kemudian ini iles-iles saya ini hanya sebenarnya saya improvisasi aja nih sahabat orang ya. Karena saya iles-iles Sumatera ini memiliki kemampuan pembesaran umbi yang sangat luar biasa. Siapa tahu pembesaran umbi pada iles-iles bisa menular pada umbi porang ya sahabat porang ya. Nah ini termasuk salah satu riset juga sahabat porang ya. Nah ini kita riset menggunakan TOC nya menggunakan umbi iles-iles ya, umbi iles-iles. Nah ini umbi iles-iles. Nah kemudian ini kulit nangka ya sahabat porang ya, nangka masak ya. Nah, kita dengan biji-bijinya juga kita pakai karena kandungan bijinya mengandung karbohidrat yang sangat baik dan vitamin B1. Nah vitamin B1 ini untuk memicu terbentuknya GPT alami ya, GPT alami pada tanaman ya. Jadi kandungan B1 ya, sangat dibutuhkan tanaman. Nah vitamin B1 itu dapat memperpanjang usia tanaman ya. Jadi penting, tanaman juga butuh vitamin B1 ya sahabat porang ya. Jadi ini kita ambil dari biji nangkanya ya sahabat porang. Nah biji nangka selain kaya protein juga kaya karbohidrat, lemak. Nah ini sangat dibutuhkan tanaman. Rebung bambu ini juga kaya vitamin juga ini ya, vitamin B, kaya nutrisi juga, sangat baik untuk bahan baku, bahan dasar pembuatan TOC ya. Kemudian rebung bambu juga memiliki kemampuan untuk membentuk GPT ya. GPT pada tanaman itu yaitu gibberellin, auksin dan sitokinin ya. Jadi itu
JPT-nya ya. Jadi terbentuknya 3 JPT itu dari ini juga baik ya. Nah, oke, demikian sahabat porang pencampurannya. Nah, kemudian ini kita tutup rapat dan kita fermentasi selama 30 hari ya, minimal 30 hari ya. Nah, ini kita lihat 30 hari dia jika dia baunya seperti ragi tape, berarti itu udah jadi ya. Tapi alangkah baiknya usahakan lebih dari 2 bulan ya. Oke sahabat porang, demikian cara saya untuk membuat POC. Ini bahan-bahannya nggak sulit, kulit limbah kulit nangka, iles-iles, bonggol pisang, terus rebung bambu ya, itu sahabat porang ya, sama umbut pisang ya, umbut kelapa ya. Umbut kelapa kalau kita bilang itu pondo kelapa ya, pondo ya kalau kelapa ya. Nah, kalau bahasa Jawanya pondo, kalau nggak tahu umbut ya pondo lah ya. Kelapa yang sudah itu dipupusnya itu, kelapa yang udah tumbang, nah itu kita manfaatkan untuk JPT ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.